Lab Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan dan telah dibatasi dalam hasil pencarian karena Irma R tidak mematuhi panduan komunitas kami. Pembatasan dihapus. Cerewet. Cerewet kali nih tok-tok ini. Ya mungkin aja ya teman-teman, Mbak Irmanya, Teteh Irmanya terlalu cantik gitu ya, sehingga bikin pelanggaran di TikTok Ustaz, gitu. tinggal satu, tinggal ini aja, yang satu udah kena tombak. Kenapa ya Ustadz? Padahal kan orang-orang Kristen nih, Irma tuh mau dengar Ustadz bahwa yang saat ini ya, yang lagi viral sekarang ini sudah tertulis dalam Al-Quran, itu benarkah Ustadz? Iya. Dia ini tengah mengalami keraguan-raguan dalam agamanya sendiri gitu. Nah, di mana Edis selalu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu, ya, yang bikin hati Irma sakit ya, sakit banget. Edis mengatakan Nabi Muhammad itu seorang yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bahkan dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah orang gila mengarang Al-Quran. Tapi selama Irma mempelajari Al-Quran, kayak mustahil orang yang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan bisa membuat Al-Quran sampai sebagus itu, Ustadz. Irma tidak percaya. Nah, di situ Irma mempelajari. Ternyata apa? Di mana keraguan-raguan Irma ini Allah balas dengan kontan gitu. Ternyata mereka sendiri yang tengah ragu dalam agamanya. Ada yang satu mengatakan dengan iblis, ada yang satu mengatakan karena Bapak, ya kan? Sampai orang-orang orang yang seiman dengan mereka sendiri yang mengatakan Edis TV itu hanya apa? Hanya mencari makan dengan menghujat Islam. Itu kan orang yang seiman dengan mereka sendiri, Ustadz, yang mengatakan bukan orang kita ya. Tapi kenapa orang mereka itu selalu menyalahkan orang Kristen tidak ada yang merusak ibadah orang lain. Lah, mereka tidak mendengar dari apa perkataan pendeta mereka sendiri kepada umatnya ini. Ibaratnya di sini umatnya kan. Loh, Edis aja dikatakan ajaran sesat. Edis itu hanya mencari sesuap nasi, mencari makan dengan menghujat orang Islam. Auzubillah min zalik ya, Ustaz. Kenapa gitu? Orang nih sejahat itu mulutnya, tahu nggak Ustaz? Irma itu sempat menjadi orang yang hampir keluar dengan ajaran-ajaran dia gitu ya. Hampir meninggalkan Islam, tapi di mana Irma selalu menonton dia, bukannya Irma makin benci dengan Islam, tapi Irma makin sayang, Ustadz. Di mana dia sering mengatakan Nabi Muhammad itu orang yang buta huruf, tidak berpendidikan, orang yang bodoh, tidak sekolah. Pokoknya kayak sakit banget hati Irma di situ. Bukannya Irma tuh kayak benci sama Nabi Muhammad, tapi di situ Irma tuh kayak nambah sayang, loh kok orang ini ada sejahat ini kepada orang lain gitu, Ustadz. Nah, ternyata kayak Allah balas gitu dengan apa yang dia perbuat gitu. Dan Irma tuh mendengar apa yang mereka sekarang dalam keraguan-raguan ini ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran. Bagaimana seorang Nabi Muhammad yang dikatakan dengan dia, yang sering dia bilang pedofil, gelasek, orang yang buta huruf, orang yang tidak berpendidikan, bisa membuat Al-Quran sebagus itu, Ustadz. Iya. Al-Quran itu bukan bikinan makhluk Allah, tapi firman Allah ya teman-teman semuanya. Udah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu banyak tuh ayatnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Tuh. Jadi memang teh dipelihara, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya gitu. Ya,
ngapain juga, kan sering ya teman-teman semuanya, saya udah edukasi kalian semuanya ya yang beragama Islam tuh ya, yang beragama Islam gak usah kita ke tempat orang-orang yang di luar agama Islam gitu, gak perlu. Ya, betul. Yang ada hanya menjadi mudarat untuk kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Di sana hati kita panas, gedek, kesel gitu, kan kayak gitu. Ngapain coba? Apa manfaatnya? Makanya di dalam Quran surah An-Nisa tuh ya teman-teman, di ayat 140 tuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Ya, jadi di situ dikatakan, sungguh aku telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dihina-hina oleh orang-orang kafir, maka fala taqudu ma'ahum, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka menutup live streaming tersebut gitu. Jika kita memaksakan diri, innakum idzam misluhum, kamu sama dengan dia, kata Allah. Kamu adalah sama dengan dia. Nah, kalau kita memaksakan ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Di situ dikatakan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di dalam neraka jahanam bersama-sama. Ah, kayak gitu. Jadi ya teman-teman semuanya, lebih baik kita ikuti komal-komal Islam, kan kayak gitu, dapat ilmu, daripada komal-komal mereka nabi kita dihina, kan kayak gitu. Nabi kita dihina, terus nabi kita banyak ya teman-teman semuanya ya. Kalaunya satu persatu saya sebutkan nggak habis gitu ya. Jadi seperti itu. Iya Ustadz, tapi hinaan itu kayak bukan membuat kita tuh kayak berpikir iya gitu, begini nabi kita. Tapi di mana ya Ustadz ya, Irma tuh kayak benci gitu dengan apa yang mereka lakukan gitu, apa yang mereka katakan, hina-hina nabi kita gitu. Sedangkan mereka sendiri tidak jelas dengan ajaran mereka. Mereka pun masih dalam keraguan-raguan. Contohnya Edis TV aja mengatakan orang Kristen itu gila, ya kan? Gila. Iya. Nah, Bombong para pendeta pun mengatakan bahwa ajaran Edis TV itu ajaran sesat. Terus apa Kristen apa yang mau dipercaya? Ya kan? Nah, ini bukan kita yang menghina ya Ustadz, bukan kita yang Islam menghina balik, tapi orang-orang yang seiman dengan mereka sendiri yang mengatakan bahwa ajarannya itu ajaran sesat, ajarannya ajaran orang gila gitu. Itu kan mereka sendiri yang mengatakan kan. Dan Irma tuh kayak sekarang tuh kayak bangga banget dengan Al-Quran. Ternyata Irma nggak percaya yang dikatakan si Edis TV yang bilang Nabi Muhammad itu orang gila, Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, terusnya apa itu orang yang buta huruf, Nabi Muhammad itu orang yang gila seks, orang pedofil, yang dia hina-hina seperti itu. Ternyata apa ya, di Al-Quran itu jauh lebih sempurna dibandingkan kitab dia. Lihat aja Al-Quran setebal itu, banyak manusia tuh bisa hafal dengan Al-Quran. Tapi Injil nih, Irma pernah belajar Injil apa Ustadz? Yang Irma hafal cuma apa? Cuma Yohanes ayat 11 sama 35 saja. Maka menangislah Yesus. Itu itu aja yang Irma hafal. Memangnya pernah masuk gereja emang? Pernah masuk gereja? Enggak, Irma baca di Alkitab itu ada Yohanes ayat 11:35 itu. Maka menangislah Yesus. Setelah Tuhan aja menangis. Tuhan menangis. Ada. Iya, gini teman-teman semuanya yang di bawah ya,
Di tempat saya ini udah jam 12 malam, teman-teman. Kenapa saya naikin Teteh Irma? Ya, beliau mungkin mau menyampaikan sesuatu, ya kan kayak gitu. Sekalian saya mau menutup acaranya. Maksud saya kayak gitu, teman-teman. Bukan berarti saya menaikkan yang lain lagi gitu. Karena apa? Di tempat saya udah jam hampir setengah 1 malam gitu. Saya nggak bisa. Bentar, Ustadz. Irma mau kasih pesan dulu sama Ya, gimana? teman-teman Gimana, Teh? Muslim Irma ya. Ustadz, Irma mau pesan-pesan kepada teman-teman semuslim Irma. Teman-teman semuslim Irma, lebih baik kita itu menonton di komal-komal Islam, di komal-komal Muslim, lebih menambah ilmu dibanding komal-komal orang non Muslim itu. Untuk apa kita menonton di sana? Yang udah jelas-jelas setara pendeta bom aja mengatakan ajaran Edis itu ajaran sesat. Terus ngapain kita tuh menonton tempat Edis? Nah, Edis aja mengatakan orang Kristen itu orang gila. Terus ngapain juga kita mau menonton dia, teman-teman? Jadi mending kita yang Muslim ini menonton di komal-komal Muslim, menambah ilmu dan wawasan kepada kita, apalagi kita yang Islam awam ini. Jangan sampai nanti kayak Irma. Irma dulunya penonton di tempat Yusuf PI, karena Yusuf PI naik di sana tempatnya Edis, Irma tertinggal di sana, tidak balik lagi ke sini. Tidak balik lagi ke sini. Ustaz. Iya. Ustaz, Irma pun mau turun. Iya Teh, soalnya di tempat saya udah jam 12 malam. Kalaunya terlalu lama nanti saya takut kelewat subuhnya gitu. Ya. Ini pesan Irma buat Oten katanya nih. Kata-kata buat Oten. Kamu lihat ada jadi PT Irma itu. Itu orang Kristen kan mengatakan syarat untuk masuk menjadi Kristen itu sangat mudah. Saya pudin itu. Sangat mudah itu ya. Satu aja syaratnya. Dan botol. Dalam Ustaz Irma turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.